Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Budi Saputra. Saya salah satu instruktur di LPK Alphard. Hari ini saya akan menyampaikan salah satu teknik dalam dunia barista atau salah satu teknik dalam menyeduh kopi. Ada dua teknik di dalam menyeduh kopi yang manual brew. Yang pertama itu adalah pour over, yang satunya immersion. Nah, kali ini saya akan berbagi ke teman-teman tentang salah satu teknik, yaitu pour over, di antaranya adalah V60. Nah, V60 itu sendiri adalah proses ekstraksi kopi dari beberapa kali seduhan. Kelebihannya kita menggunakan V60 ini adalah dari cita rasa yang kita ciptakan, dari cita rasa yang dikeluarkan di dalam proses ekstraksi, dalam proses penyeduhan itu memiliki karakteristik yang kompleks sekali. Yang pertama, bisa floralnya keluar, fruitynya keluar, dan berbagai macam flavor notes-nya itu akan keluar melalui teknik ini. Sedangkan V60 itu sendiri adalah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah dari proses pasca panen kopinya itu sendiri, kita akan mengetahui seberapa rasio yang akan kita gunakan, seberapa derajat air yang akan kita gunakan untuk menyeduhnya nanti dari satu variabel tersebut, yaitu pertama misalkan pasca panen. Yang kedua, variabel yang kedua yang harus kita perhatikan adalah green size atau disebutnya ukuran gilingan. Ukuran gilingan di sini kita harus benar-benar memperhatikannya. Kenapa? Karena ukuran gilingan itu akan mempengaruhi dari cita rasa kopi yang akan kita hasilkan. Green size, misalkan green size-nya terlalu coarse atau terlalu medium atau terlalu fine to medium, misalkan akan menghasilkan karakteristik cita rasa kopi yang berbeda-beda. Contoh, misalkan kita menggunakan teknik V60 dengan menggunakan green size yang fine atau medium akan menghasilkan karakteristik yang agak sedikit manis dan clean. Aftertaste-nya tidak terlalu panjang. Misalkan kemudian kita menggunakan yang agak coarse sedikit, kita akan menghasilkan yang low aftertaste mungkin, atau agak bitter sedikit, sweetness-nya agak terlalu, tapi balance. Nah, ini ada beberapa variabel. Variabel yang ketiga adalah profil roasting. Profil roasting ini adalah tingkat kematangan pada kopi yang akan kita seduh. Kita harus mengenal tingkat kematangan pada kopi. Misalkan kopinya itu terlalu dark, atau kopinya terlalu light, atau kopinya medium to dark, itu akan benar-benar perlu teman-teman barista perhatikan, karena nanti akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Jika misalkan profil roastnya itu dark, sementara air yang kita butuhkan itu adalah 90 derajat atau 92, itu akan mempengaruhi dari cita rasa yang dihasilkan dari seduhan kita itu. Nah, berikutnya adalah V60 itu sendiri menggunakan beberapa alat. Di antaranya yang pertama itu harus ada grinder. Nih, grinder ini harus ada. Grinder minimal, grinder yang bisa menghasilkan medium atau medium to coarse atau coarse. Kemudian ada namanya dripper. Dripper V60 yang berbentuk V, dilihat dari 360 derajat atau 90 derajat, kita akan melihat dia hasilnya V. Kemudian ada saver untuk menampung air kopi tersebut atau proses ekstraksi kopi tersebut nantinya. Baru itu scale, yang ini scale standar yang mempunyai timer, kemudian timer, dan selanjutnya itu adalah paper filter. Paper filter sendiri itu ada dua jenis, ada yang 2, kemudian ada yang 1 cup yang seperti ini. Kemudian baru kita membutuhkan juga yang pastinya adalah kopi. Kopi itu sendiri untuk teknik V60 kita bisa menggunakannya itu yang Arabica. Arabica tergantung dari daerah mana dia datang kopi tersebut, itu akan mempengaruhi cita rasanya. Misalkan daerah Aceh, Papua, itu akan menghasilkan beberapa cita rasa yang berbeda dari V60. Kemudian air yang kita gunakan untuk suhu V60 itu akan dilihat dari profil roast kopi yang kita gunakan. Misalkan profil roast kopi yang kita gunakan itu dark, kita tidak boleh menggunakan air yang terlalu mendidih atau tidak menggunakan air yang terlalu panas. Kemudian misalkan profil roastnya medium, kita selayaknya atau sebaiknya menggunakan di atas 90 sampai 94 derajat Celcius. Kemudian kalau dia light, kita bisa menggunakan lebih rendahnya lagi, lebih tingginya lagi. Atau misalkan kalau dark, kita menggunakan lebih rendah dari 90, karena profil roast itu menentukan dari hasil seduhan kita nantinya. Baik,
Sebelum kita mulai praktik, saya akan menjelaskan beberapa hal juga terkait dengan P60. Ada P60 itu akan dipengaruhi oleh teknik seduhan kita. Di sini kita akan mencoba mempraktikkan teknik seduhan menggunakan rasio 1:15 dengan menggunakan dosis 20 gram dengan 4 kali atau 5 kali seduhan. Di sini kita akan mulai untuk menyeduh kopinya. Yang pertama yaitu kita harus timbang dulu kopinya. Yang kita gunakan di sini kopi sebanyak 20 gram kopi. Selanjutnya di sini setelah kita timbang kopinya, lalu kita grinder kopinya. Ukuran yang kita gunakan atau grind size yang kita gunakan di sini dalam P60 itu adalah medium to coarse. Langkah selanjutnya di sini kita masukkan paper filternya ke dalam driver P60. Setelah itu kita basahkan paper filternya guna untuk menghilangkan bau di dalam kertas. Baik, setelah kita basahkan paper filternya, kita masukkan kopi di dalam drivernya, lalu kita ratakan terlebih dahulu. Kita akan mulai untuk menyeduh kopi P60. Langkah pertama dalam menyeduh kopi P60 itu ada namanya proses blooming. Blooming di sini yang fungsinya yaitu untuk mengurangi zat karbon dioksida atau zat gas di dalam kopi. Blooming itu sendiri harus 2 kali berat kopi. Yang misalkan kita pakai kopi 20 gram kopi, maka bloomingnya itu 40 ml air. Selanjutnya setelah proses blooming, yang kedua itu ada namanya pouring pertama. Yang mana pouring pertama ini harus 2 kali dari berat blooming yang tadi. Pouring pertama ini bertujuan untuk menghasilkan sweetness dari kopi yang kita seduh. Selanjutnya kita beralih ke pouring kedua. Pouring kedua ini fungsinya adalah untuk menguatkan karakter body dari kopi tersebut. Jadi karakter kopi dari P60 itu kita bisa menciptakan kopi yang lembut, smooth, kemudian aftertaste-nya tidak terlalu long atau clean aftertaste. Rasanya itu lebih kompleks, baik itu fruity, floralnya itu lebih kita dapat kalau menggunakan teknik P60. Di sini teknik P60 ini yang paling favorit di barista-barista karena kita bisa menemukan kompleks rasa dari flavor notes kopi yang kita seduh. Oke, kita sudah melakukan salah satu teknik dari pour over atau itu P60. Jadi karakteristik dari rasa P60 itu yang kita ciptakan adalah kopinya lebih smooth, lebih lembut, kemudian flavor notes itu lebih kompleks, lebih fruity, dan tentunya lebih enak untuk dinikmati, baik itu dari pemula, pencinta kopi pemula, atau bahkan yang senang ngopi dengan yang lebih enak. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.